Yerusalem masih ada. Oke, kita mempersiapkan diri sebelum kita masuk acara kita sesi berikutnya. Sebelum kita main ski, kita mau siapkan diri dulu. Kita mau panggil Tuhan, kita mau sapa Tuhan. Kita katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan Allah Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Panggil Bapa sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa,
kami datang padamu pagi hari ini Bapa. Kami datang ketidakberdayaan kami datang ke kekosongan kami. Kami hanya berserah kepadamu, kami hanya mau meninggikan namamu, kami hanya mau kagum akan kasih-Mu pada hidup kami. Amin. Mari kita katakan, ku kagum hormat. Amin. Boleh menangkap Tuhan Yesus apa yang menjadi isi hatimu, Tuhan, apa yang kami sharingkan, Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Shalom. Shalom. Mari sebelum ini kita baca dulu deh Mazmur 91. Siapa yang udah dapat baca? Mazmur 91 ayat 1 sampai 14 ya. Semua. Yang udah dapat baca, ayo siapa dulu? Mazmur pasal 91 Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri,
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saya bersyukur kalau dari semalam saya berdoa ya, apa sih yang harus saya bicarakan untuk anak-anak muda ini, karena saya juga punya anak muda. Kalau kita ngomong suka nggak pas gitu ya karena kita tahu tingkat pendidikan anak-anak sekarang dan pengetahuan melalui gadget kan itu sangat maju, sementara kita masih ketinggalan kan. Jadi kalau kita ngomong gini, jawabnya gini begitu. Kadang-kadang saya renungkan ya, kok jawabannya begitu ya gitu. Tapi kemudian saya pikir lagi, oh ya karena mereka udah lebih pintar daripada saya gitu. Jadi sekarang kalau dulu orang tua ngajarin anak, sekarang anak ngajarin orang tua, ya kan? Jadi ya begitulah. Saya bingung apa yang harus saya sharingkan gitu kan. Tapi Tuhan kasih Mazmur 91 ini. Tuhan kenapa dikasih Mazmur 91? Karena untuk kita semua itu perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan, janji-janji Tuhan ada di sini semua yang Tuhan katakan, apa janji-janji Tuhan itu, dan harus kita imani. Dan kami di GBI Gatot Subroto, ayat Mazmur 91 ini menjadi ayat hafalan yang harus dihafal. Jadi kita berdoanya ya, kita harus hafal ini. Jadi kalau yang satu sebut ayat 3, yang satu langsung bisa nyebut ayat 4 gitu ya. Jadi kita saya mengharapkan untuk anak-anak muda di sini Mazmur 91 ini jadi pegangan ya, karena itu dari atas. Kita kan di bawah GBI Gatot Subroto, jadi biarlah Mazmur 91 ini menjadi pegangan buat kita. Dan ini memang nyata sekali gitu. Kalau ayat-ayat di dalam ini akan jadi kekuatan deh bagi setiap anak-anak muda ya. Di sana saat kita kesesakan, Tuhan akan, saat kita doa, Tuhan akan jawab. Saat kita sedang merasakan tindasan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan ataupun, Tuhan akan tolong. Di situ dikatakan penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna, bahwa Dia akan menjaga kita keluar masuk, dan musuh-musuh kita. Kita mungkin di kerjaan kita kan banyak orang yang iri atau apa ya. Tapi di sini Tuhan katakan bahwa walau 1000 lebah di sisi, ya, 10.000 lebah di sisi kanan kita itu tidak akan menimpa kita. Jadi yang Tuhan pesankan semalam saya tanya, ini kita anak-anak muda, hafalin firman-firman, ya, Mazmur 91 menjadi pegangan. Jadi setiap ada masalah-masalah itu kita baca di Mazmur 91, dan situ nanti dikembangkan, direnungkan gitu. Maksud saya gini, setiap perkataan firman yang kita keluarkan itu penuh kuasa. Amin. Ya. Jadi misalnya atur dalam pekerjaan, ada yang iri hati, ada yang ya katakan gitu ya, karena kita kan kerja gitu, banyak lah gitu persaingan gitu, dan orang nggak suka. Tapi kita punya Yesaya 54 ayat 13, setiap senjata yang ditempa oleh musuh, oleh kawan-kawanku tidak akan kena padaku. Akan Tuhan akan membalikan kepadanya. Ya. Itu, katakan itu, ya. Jadi banyak ayat-ayat, kalau anak-anak ini tahu banyak ayat, nanti bisa kita membalikan itu. Kita bisa membalikan keadaan yang kita tertekan, bahkan kita jadi di atas. Ya. Gitu ya. Gitu. MFP juga dalam pekerjaannya begitu. Dulu kan saya sebagai orang tua, saya sedih juga dia datang, tapi itu choice. Dia itu kan pilihannya sendiri ya. Dia harus alamin semua apa yang harus dia alamin, karena itu choice. Makanya kita dalam anak-anak muda juga tentukan pilihan kita, ya kan, di dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau memilih sesuatu,
Kita minta Tuhan yang tuntun kita. Mungkin saudara bilang, bagaimana caranya kita dituntun Tuhan? Bacalah firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan itu akan membawa kita yang udah, mungkin kita nggak sedikit, karena kata teman aku harus kerja begini. Tapi begitu baca firman, Tuhan bilang harus ke sini. Kita mau pilih yang mana, itu choice. Mau ikut yang kanan atau ikut yang kiri, gitu kan. Jadi anak-anak muda itu saya tahu banget, choice itu sangat penting di dalam pilihan hidup kita ya. Tapi garis yang harus kita ikuti adalah garis Tuhan ya. Gitu, hanya pesan itu aja. Yang tadi Tuhan katakan, kuasa perkataan firman itu akan membalikkan keadaan kita semua. Yang tadi dia ada pekerjaan, jadi ada pekerjaan. Setiap pagi katakan gini, Tuhan, aku terima kasih, bersyukur aku masih bisa bangun hari ini. Hari ini adalah hari yang penuh mujizat bagiku. Pintu-pintu pekerjaan terbuka bagiku. Amin. Aku akan dapat panggilan dari sana sini. Sana nampaknya kita udah lama gitu kan ya, gitu. Dan lain-lain juga. Kalau kita mau dapat peningkatan gaji, dia katakan pintu-pintu keuangan sudah terbuka bagiku. Ya kan? Aku akan naik gaji. Itu katakan tiap hari. Jadi sampai kita ada itu ya, push, pray until something happen gitu. Jadi kita harus doakan itu terus. Kalau mau naik gaji jangan bilang kayaknya belum gaji juga. Ya, jadi perkataan kita jangan membatalkan ya. Jadi kalau kita mau naik gaji, perkatakan terus tiap hari. Seperti Melvin kan bawa tour. Sekarang lagi gini. Katakan setiap pagi, katakan setiap hari. Hari ini hari yang mujizat bagi Tuhan. Hari besok lebih mujizat lagi. Hari ini belum ada, besok pasti datang. Dari Indonesia datang, dari pulau-pulau semua datang, ya kan? Begitu. Jadi untuk anak-anakku sekalian juga begitu ya. Untuk bos yang kayaknya keras sama kita bisa tundukkan dengan perkataan kita. Aku percaya bosku mempunyai kasih Tuhan. Di dalam diri kasih Tuhan, dia akan mengasihi aku dan akan memberikan perhatian kepadaku. Ya itu semuanya ya. Jadi apakah yang kita mau, apa yang kita alami, yang nggak enak, kita balikan dengan perkataan kita, dengan perkataan firman ya. Dimanapun anak-anakku berada ya, dan pekerjaan mungkin berat, Tuhan, Mepi juga bilang, rumah capek, kan kumpul-kumpul kopi biru, katanya gitu, waktu dia kerja di pabrik kayu. Aku sedih gitu ya, tapi terus dari rumah aku selalu berkata, enggak, Mepi tidak akan bilu-bilunya tidak akan, karena bilu-bilu Yesus menyembuhkan. Amin. Jadi nggak bakalan kena kepukul atau apa, karena dia jatuh kakinya sakit. Sementara sakit itu kalau dia absen dia di out. Jadi dia harus kerja dengan kaki yang pincang-pincang, angkat yang berat-berat gitu ya. Terus aku bilang, aduh Tuhan, gitu seperti Yesus ya, ngangkat kayak gitu ya, ngangkat kayu berat-berat gitu ya, gitu. Dia bilang gitu, pengorbanannya gitu. Aku pergi di rumah gitu cuma nangis aja. Aku bilang gitu, Tuhan, pergaulan pekerjaan anakku berat banget di sana gitu kan. Dia nggak pernah seperti itu. Nangislah ya, sebagai orang tua kan, sebagai orang tua kalian juga ya, nggak mau dah kalau kita kerja capek-capek gitu kan, nggak mau kan, maunya kan yang enak-enak. Terus saya bilang, aduh Tuhan bagaimana, yang kita bisa doa apa? Tuhan berikan kekuatan, pasti Melvin kuat, Melvin sehat, Melvin kuat. Saya katakan gitu, begitu aja, jadi nggak ada yang lain-lain. Nah kembali lagi, anak-anak tuh kan gini kan, kita kan sekarang berkumpul dalam suatu komunitas ya. Saya berharap untuk anak-anak, untuk saudara-saudaraku sekalian, mari kita berkomunitas dengan komunitas BIC ya. Karena kan sudah merasakan ya, kita punya pastor Dedi yang begitu penuh dengan firman ya kan, yang penuh dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan yang selalu menuntun kita untuk kita harus begini, harus begini, harus kita makin dekat dengan Tuhan, makin kita menjadi muridnya yang sejati, menjadi menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus gitu kan. Banyak sekali yang sudah diajarkan. Mari kita bersama-sama, janganlah retret ini adalah justru menjadi retret yang membuat kita makin haus dan lapar akan Tuhan ya kan. Jangan udah ini udah enggak, kita biar kita saling mendoakan supaya kita nanti masing-masing semua ingin lagi dekat lagi Tuhan, ingin dekat dengan komunitas yang ada di sini, dan kita saling mendoakan, saling berdoa supaya komunitas ini
kalau BSI ini makin besar dan makin berkati Tuhan, makin dipakai Tuhan luar biasa, ya kan? Kan yang saya ingatkan gini, Tuhan, ini anak-anak ada di Korea ya, ngapain ya? Gitu. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu diam aja di Indonesia, kamu doa emang bisa. Tapi kalau ini anak ini udah masuk dia di Korea, harus ada sesuatu yang dikerjakan. Mungkin talentanya lain-lain, ya kan? Nah, ada yang talenta musik, WL, singer, ada yang talenta masak, ya kayak Fedi dan ya kan? Semuanya kan harus dikembangkan gitu. Jadi memang mesti ada mentor-mentor seperti Ana, ya kan? Seperti Evan dan seperti Kasih Didi yang bisa melihat ini orang kemampuannya ini gitu, dan itu dikembangkan gitu. Dan saya yakin dari setiap anak-anak ini pasti punya talenta sendiri yang Tuhan kasih. Dan Tuhan kasih kayak Fedi, gak masak aja. Kan Tuhan bilang ada dikasih 2 talenta, 5 talenta. Dia bisa masak, dia bisa WL. Ya kan? Mungkin nanti tambah lagi. Yang lain-lain juga. Iya kan? Jadi masing-masing pakai kuali. Nanta hasil. Dapat tahu dari BIC nanti keluar Nanta ya. Lagu-lagunya lagu-lagu rohani gitu ya. Nggak ada yang mustahil gitu. Jadi yang itu kan pesan saya. Apakah Anda semua anak-anakku bersuka cita waktu saat kita kumpul di sini? Amin. Nah itulah. Jadi kalau misalnya ada kesusahan, ada ganjilan, ada kerinduan hati, telepon aja. Ada Pet, ada Pastor Dedi, ada Ana. Jadi kita semua bisa mendoakan gitu kan. Jangan malu-malu lah. Kita kan diantara kita nggak usah gini. Aku ada masalah. Kayaknya aku mengalami pelemahan dalam hatiku. Ya kita bilang aja sama pastor nanti supaya didoakan menjadi bangkit kembali gitu kan. Aku tahu dan saya banget ya, anak-anak itu kadang-kadang kan up down ya kan. Kadang-kadang kita rajin saat teduh, kadang-kadang kita enggak. Kadang-kadang kita saat rajin baca firman, kadang-kadang enggak. Jadi kekuatan kita adalah firman. Jadi jangan lupakan baca firman. Ini saya mau sharing tuh. Sebetulnya sih ya saya sharing lah ya. Kan kita mau bikin somai hari Rabu tuh ya. Jadi aku udah mumet pagi-pagi nih, maksudnya gini, ini bikin somai dagingnya masih keras kan, kita belinya yang kemarin tuh ya. Jadi aku masih keluarin dong, udangnya juga belum disiangin. Jadi jam 5 pagi gitu aku bangun pelan-pelan, yang tadi tidur aku udah keluarin dagingnya udah keluar gitu. Terus aku mau racik bumbunya gitu. Tiba-tiba pusing, keringat dingin terus gitu. Aku bilang, aduh Tuhan ada apa nih ya gitu. Terus aku tidur, aku buru-buru tinggal gitu tiduran gitu, takutnya jatuh. Kalau jatuh kan nanti bahaya ya. Soalnya mamaku juga waktu itu pusing-pusing jatuh kena kepala, koma, nggak ini lagi, nggak sadar lagi, padahal kepalanya nggak pendarahan. Jadi aku pikir gini, aduh aku buru-buru tidur. Aku lagi di Korea, jangan aku biarkan aku sakit Tuhan, jangan nyusahin anak-anakku gitu kan ya. Aku berdoa gitu, Tuhan sembuhkan aku. Lalu Tuhan ingatin, apa Tuhan bicara? Kamu lebih mendahulukan itu ya, kamu belum baca firman ya. Aduh Tuhan, iya Tuhan, benar. Lah Tuhan tuh ngingetinnya kayak begitu ya, gitu. Pusing, kepala langsung gelap gitu, langsung saya lari tiduran gitu. Karena takut jatuh, ingat mama dulu sih gitu. Jadi betapa Tuhan sebenarnya kasih kayak keadaan gitu kan nggak enak ya. Tapi sebetulnya Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa Tuhan tuh sangat mengasihi kita dan dia mau kita respon kepada Dia. Jadi setelah aku doa gitu ya, Tuhan ampunin aku benar-benar Tuhan. Aku sering ngomong memprioritaskan, tapi hari ini aku nggak memprioritaskan Engkau ya Tuhan. Aku lebih kepikir untuk pusing-pusing masak-masak gitu ya, gitu. Lalu tiba-tiba seperti gitu, diangkatlah gitu sakitnya, maksudnya hilang gitu. Bang, aku pikir aku ngerti Tuhan. Ini maksud Tuhan kasih keadaan ini karena Tuhan mau mengingatkan kita. Karena bukan apa, bukan karena Tuhan mau menghajar, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Ya kan? Gitu. Jadi saudaraku, anak-anakku, bacalah firman pagi hari. Saya juga kesini tuh nggak bawa Alkitab gitu. Tapi Melvin selalu isi, anak saya di sana juga selalu isi. Mama kemana-mana pun, jadi aku seneng banget gitu.
di BB juga diisi supaya aku setiap saat kalau aku lihat BB kosong, aku bisa baca kitab, lagi di bis baca kitab, lagi di mana bisa baca kitab, ya kan? Apalagi anak-anak ya, jangan terus gadget, Facebook gitu ya, jangan ya. Dahulu kan Tuhan bilang nggak apa-apa Facebookan, tapi yang pagi-pagi baca firman. Terus baca firman jangan sekali aja udah pagi aja, pelit amat sama Tuhan. Tuhan itu kan udah memberikan segalanya bagi kita. Jangan kita baca pagi aja udah dikit gitu, 1 ayat 2 ayat udah. Kadang-kadang kita baca renungan harian, baca renungan orang tuh yang kita baca. Ayatnya yang penting gak dibaca, ya kan? Nah itu jangan begitu. Jadi baca dulu, kita baca ini, boleh kita baca renungannya, tapi ayat-ayatnya itu dipenuhi. Dan kadang-kadang di bawahnya kan lagi ada juga setahun, bacaan setahun, baca juga gitu. Jangan pelit-pelit lah sama Tuhan. Tuhan tuh udah bolos banget sama kita, udah mengasihi kita, ya kan? Jadi baca pagi, dan dalam setiap keadaan dia mau Facebookan, aku udah Facebookan 2 jam nih, buat Tuhan 5 menit aja baca kitab, enggak, ya kan? Jadi pagi, siang, malam, kapan aja. Seperti Daniel kan 3 kali sehari dia menghadap Tuhan, ya kan? Jadi kita juga menghadap Tuhan gampang kok dibaca-baca. Dulu kalau kita mau baca kitab, waktu belum ada ini, mau baca kitab di jalan mana bisa, ya kan? Tapi sekarang dalam keadaan ada pelayanan atau apa, kita bisa baca, ya kan? Dah segitu aja pesan saya buat anak-anak, ya kan? Jangan jauh tinggalkan komunitas ini. Di Ibrani 10 ayat 25 katakan janganlah Kita buka deh Ibrani 10 ayat 25. Ya. Kita baca Ibrani 10 ayat 23. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Amin. Dilanjut. Oke, baik, warta jemaat sebenarnya sudah membantu saudara untuk membaca Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam 1 tahun. Jadi kalau datang ke BIC, kita akan bagi warta jemaat. Itu ada renungan firman pagi dan malam. Pagi Perjanjian Lama, malam Perjanjian Baru. Kalau sudah ikutin aja itu, maka dalam 1 tahun, di tahun 2014 ini kita sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, gitu ya. Dan saya berharap selesai dari saya mendorong saudara sekalian, dunia tidak semakin baik. Alkitab berkata di akhir zaman keadaan akan semakin sukar. Jadi keluar dari tempat ini saudara akan ketemu lagi dengan orang-orang menyebalkan. Saudara akan ketemu lagi dengan orang-orang yang iri dengan saudara, mau ngejatuhin saudara dan lain sebagainya. Jadi kita harus unity, kita harus bersatu ya, karena kalau seorang diri ya seperti ilustrasi sapu lidi itu, kalau dia hanya satu dia akan mudah sekali untuk dipatahkan, tapi kalau dia bersama dia tidak bisa dipatahkan ya. Saya berdoa supaya tidak ada satupun dari saudara yang hadir hari ini terhilang, tersesat. Mungkin kita bisa beda tempat, kita jauh gitu ya, tapi paling tidak nomor handphone save semua satu sama lain ya. Kita bisa melalui WhatsApp, Kakao, Facebook. Mari kita gunakan teknologi untuk saling berkoneksi satu dengan yang lain. Amin. Kalau sudah ada waktu, hari Sabtu kita ada doa bersama di rumah misi di Debang, dan hari Minggu kita ada kebaktian di Namdaemun jam 3:30 setiap hari Minggu. Kita bisa fellowship bersama-sama di weekend begitu. Jadi karena saya tahu bahwa iblis tidak senang kalau saudara melepaskan pengampunan seperti kemarin itu ya. Iblis tidak senang kalau ada orang terima keselamatan, terima Yesus. Iblis akan berusaha supaya saudara lemah lagi gitu. Oleh karena itu saya tahu kita butuh komunitas ya. Alkitab sudah bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi marilah kita semakin giat melakukannya. Katakan semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya. Kenapa? Karena hari Tuhan sudah mendekat. Kita nggak tahu kapan Yesus datang kali yang kedua, kita nggak tahu. Oleh karena itu, marilah selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan berada di Korea ini, saya percaya nggak kebetulan kita bisa ketemu satu sama lain ya.
Nanti saudara-saudara akan kembali lagi ke tempat saudara masing-masing. Saya berdoa bekal yang sudah saudara miliki ini boleh terus dijaga. Saudara bisa jadi kesaksian buat keluarga saudara, buat banyak orang. Karena saya tahu orang-orang di depan saya ini adalah orang-orang hebat. Akan pakai untuk membawa perkara besar buat Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Amin. Terima kasih Tante Oli. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Hari ini kita dilayani oleh keluarga Sakinah. dengan Ibu Saya Yeni. mau tambahin sedikit Oke, ya, silakan. anak-anak ya. Gini, saya tuh juga dari keluarga yang nggak beragama. Maksudnya dari orang tua saya enggak, dari apa namanya, mama papa tuh enggak. Pokoknya nggak ada agama. Tapi dia juga nggak Buddha. Lalu waktu saya menikah sama suaminya, sama papanya Melvin, itu Buddha. Apa sembayangannya gitu ya, saya juga mesti bikin ayam apa gitu nggak ngerti lah, bandeng gitu. Tapi Tuhan tangkap saya ya waktu itu, nanti masih kecil. Tuhan tangkap saya mau berbagai masalah persoalan, Tuhan tangkap saya, kita jadi lahir baru gitu. Setelah lahir baru, kerinduan saya kan kalau kita dari itu kita ingin anak-anak supaya melayani, yang puji Tuhan gitu. Sekarang 3 anak semua melayani Tuhan, mantu-mantu juga melayani Tuhan. Jadi nggak terbayangkan gitu untuk saya, tapi saya hanya berdoa gitu supaya anak-anak bisa melayani Tuhan gitu. Dan mantu-mantu juga melayani Tuhan. Jadi saya pikir, aduh, saudara-saudara, anak-anak yang masih muda, berdoalah terus ya supaya makin lihat di dalam Tuhan, dan doakan orang tua kita yang masih punya orang tua supaya orang tua kita juga bertobat. Kasihan loh, karena saya juga waktu itu saya belum kenal Tuhan, kasihan banget. Mama saya masih keburu saya doain gitu, maksudnya masih. Tapi waktu papa saya nggak keburu, kasihan amat. Saya suka gini, Tuhan nanti ke saya ketemu papa nggak ya di sana gitu. Soalnya kalau mama, kita yakin ya waktu dia sakit, semalaman saya jaga, kita doain terus gitu untuk keselamatan dia gitu. Saya minta tanda supaya dia sadar sebentar dia meninggal. Jadi pasti Tuhan terima gitu. Tapi kalau orang tua, jadi untuk saudara-saudara sekalian ya, anak-anakku juga, udahlah, mari kita doakan. Mungkin kita berdoa untuk kerjaan kita, tapi jangan lupa doakan orang tua, saudara-saudara kita semua supaya mereka diselamatkan, ya kan? Gitu. Pesannya itu aja. Dan hari ini kan Imlek, Tuhan ingetin saya gini, ini kan anak-anak muda semua punya orang tua kan, gitu, yang punya mama papa. Ayolah, pasti ya, udah pasti Imlek dan terus ke sana ya. Kalau mungkin masih ada yang ganjelan hati pada orang tua gitu ya, bodo amat. Kayaknya juga aku mau diperhatiin, jangan. Hari ini kita adakan, ini kan Imlek ya, hari yang baik gitu. Jadi kita pulihkan hubungan kita yang duluan kepada saudara kita yang kita benci, yang apapun gitu ya, pada orang tua pun, siapapun, kita harus memulai. Ya, janji ya, hari ini mulai. Mungkin ada yang belum ke mama, ke papa, ke saudara, udah ya. Kalau udah bagus. Tapi kalau yang mungkin masih ada ganjalan, ayo cepet. Hari ini hari yang baik. Ya. Fedi mau memberi kesaksian 2-3 menit untuk kita, mari kita dengarkan. Ini berhubung Tante Oli udah memperingatkan tentang orang tua, saya mau kasih kesaksian. Jadi singkat cerita, saya kesini itu bukan karena untuk diri saya sendiri. Saya kesini itu untuk orang tua saya. Saya kesini buat mama. Jadi mama itu punya utang banyak di Indonesia. Saya nggak tahu utangnya untuk apa. Tapi yang saya pikir cuman saya anak laki-laki satu-satunya, saya yang harus maju. Nah mungkin saya suruh cici saya gitu kan. Jadi singkat cerita, mama saya belum kenal Kristus, belum menerima Tuhan Yesus. Jadi saya duluan datang ke sini kerja ya gitulah, capek-capek gimana. Jadi kan semangat nyokap juga sering telepon kasih semangat gitu. Tapi dalam hati saya itu dulu bodoh amat. Maksudnya mikirnya mama tuh udah jahat banget gitu. Istilahnya saya dijual gitu. Oh kayak gini ya mama gitu. Padahal kalau bisa dibilang saya ini paling nurut. Cici mau minta apa, orang tua mau minta apa, saya lakuin gitu. Jadi sempat saya akar pahit, tapi puji Tuhan saya nyampe sini labil agamanya, labil ya, ke gereja iya, Buddha iya, tapi setelah saya ambil komitmen Tuhan, saya mau ikut Tuhan seterusnya 100%.
semua jimat-jimat, buku-buku Buddha semua balikin, kasih ke pastor. Waktu itu pastornya masih pastor Korea, jadi saya kasih semua ke beliau. Beliau yang doain, beliau juga doain saya. Dan saya bilang sama pastor, saya mau mama saya juga bisa diselamatkan. Dan puji Tuhan, Paskah tahun lalu mama saya dibaptis. Amin. Haleluya. Dan saya buat teman-teman, beri pengampunan itu memang gak gampang, tapi kalau kita mau diampuni sama Tuhan, kita harus mengampuni orang lain. Dan juga hormati orang tua walaupun bukan orang tua kandung aja. Jadi semua orang tua. Jadi jadilah terang garam dunia dari kita dulu. Kalau kita mau berubah, orang lain pasti bisa berubah. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, kita angkat satu lagu lagi, Tiada Mustahil. Kita masuk di ref ya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami berdiri ya saudara-saudara. Tiada yang kita. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih untuk kesempatan menaikkan doa, pujian, penyembahan, dan perenungan firman di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk Tante Oli yang sudah menjadi saluran berkat, untuk Melvin dan juga Fendi yang sudah menginspirasi kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau punya rancangan yang besar buat setiap kami. Oleh karena itu, pelihara dan lindungi kami dari yang jahat, Tuhan. Biarlah pikiran, perasaan, dan kehendak kami senantiasa ada di dalam kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk pagi yang cerah. Kami persembahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Terimalah sebagai ibadah yang sejati, Tuhan. Kami tahu kasih setia Tuhan akan menyegarkan setiap kami. Kasih setia Tuhan akan memperbaharui setiap kami. Dan kalau sebentar kami akan fellowship satu dengan yang lain, kami akan menikmati makanan, dan kami akan berangkat ke tempat ski, Tuhan, untuk menikmati tempat itu. Kami percaya anugerah Tuhan tidak berkesudahan. Yang menjagai kami, tidak ada yang mengalami kecelakaan. Semuanya boleh mengalami damai sejahtera. Kami boleh kembali juga dalam keadaan baik tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami mengakhiri doa kami dan kami serahkan semuanya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari buka hati dan tengadahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, karunia, rahmat, dan anugerah yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dilimpahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hari ini engkau mengalami kemenangan. Sepanjang hari engkau mengalami sukacita, damai sejahtera, dan jawaban-jawaban doa. Pintu mujizat terbuka di tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin.